bayang kampung sampai bermain masodonyo. Rindu menahun menyesal diri, siang jualan semakin larut, mendayu badan pulang ke kampung dengan cinta. Mungkin hilang mungkin. Nah. Oke, mantap. Ini Marawa, Lang. Mari abangku yang sudah sampai dari bawah dengan kakak, silakan bawa minumannya yang sudah kita sediakan makanannya. Haus kan? Saya mampir dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, selamat sore, good afternoon. Perkenalkan, nama saya Gilang Harmansati dengan NIM 23089048. Di sini saya akan membuat tugas kuliah, yaitu mata kuliah pariwisata olahraga, yang mana dosen pengampunya yaitu Prof. Dr. Anton Kumaini, SSI MPD. Terus ada Bapak Ardi Arif MPD. Dan saya bersama pengelola wisata Bukit Paralayang atau Bukit Gergado, yang mana beliau ini sudah lama berada di sini dan mengurus tempat wisata ini. Halo everyone, good afternoon everybody. Selamat sore, selamat beraktivitas. Ada yang bisa saya bantu? Di sini saya mungkin hanya melontarkan beberapa pertanyaan kepada Bang siapa namanya? Nah, perkenalkan sebelumnya nama saya Kelvin Andreza, boleh dipanggil Kelvin. Di sini kita bersama Bang Kelvin pada sore kali ini. Yang mana di sini saya akan menanyakan mengenai yang pertama, yaitu pariwisata olahraga di Bukit Gergado. Itu menurut Abang bagaimana dari awal hingga
sekarang itu bentuk seperti apa. Ya, menurut saya Bukit Gado-Gado merupakan salah satu destinasi favorit buat yang hobi pralayang terutama. Yang kedua, salah satu yang paling tepat untuk Gen Z, Gen milenial untuk menikmatin indahnya momen di sore hari sambil menikmatin secangkir kopi ataupun teh dengan view the all sea and then sunset. Dan ya, menurut saya sih salah satu potensi buat perwisata yang ada di Sumatera Barat. Bapak bilang. Sekarang kita tanyain mengenai menurut abang gimana pandangan Bukit Gado-Gado dari tahun 2000-an sampai ke tahun pada masa sekarang. Ya, menurut saya sih dulu masih semak belukar, masih nggak terekspos sih karena ada hadirnya istilah kata, maksudnya ya zaman sekarang kan udah mainnya di media sosial, and then ya makin kesini terekspos ke media, dikenal seluruh jagat raya dan dijadikan spot salah satu buat activity sport flag layang, lebih dikenal flag gliding gitu. Bapak Oke. bilang. Terima kasih kepada Bang Aldo. Untuk pertanyaan kedua mengenai event sport turis, wisata olahraga berbasis event. Menurut pandangan abang itu seperti apa dan bagaimana? Iya, kalau untuk event kan banyak tuh, salah satunya ada Tour de Singkara, perlombaan sepeda. Yang kedua ya paragliding salah satunya atau pralayang. Terus itu yang lebih tradisionalnya lagi itu pacu perahu naga tuh, event yang menurutku ya the best deh pokoknya. Yang keempat itu mungkin next time pemerintahan lebih menonjolkan trail running kayak event-event yang ada di Lombok gitu ya. Satu lagi buat surfing juga ada tuh, activity sport. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya mengenai manajemen pariwisata olahraga Bukit Gado-Gado Pralayang. Menurut abang dari tahun 2000-an hingga sekarang itu seperti apa dan bagaimana? Apakah sudah dikelola dengan baik atau bagaimana? Menurut saya sih belum ya, karena maintenance dan manajemennya harus ditingkatkan lagi. Salah satu keamanannya, peraturan-peraturan yang harus ditetapkan, dan kayak ya harus benar-benar pemerintah harus benar-benar me-expose kayak ya apa yang harus dibuat dan apa yang harus tidak dibuat gitu. Oke, Bang. Mengenai strategi pengelolaan atau manajemen strategi itu seharusnya dalam bentuk apa dan seperti apa, Bang? Biar apa wisata ini tetap stabil pengunjungnya agar tidak sepi peminat pengunjungnya begitu, Bang. Kalau untuk saya pribadi sih berpendapat kalau untuk strategi lebih ke gimana manajemennya untuk pengelolaan destinasi Puncak Gado-Gado ini, sama gimana cara untuk memaintain, gimana supaya sampah nggak berserakan di mana-mana, dilarang keras untuk ya kayak yang berbuat yang enggak gitu. Lebih kayak ya ini dibuat emang khusus untuk orang yang benar-benar penikmat paragliding dan untuk para turis Gen Z dan Gen milenial untuk menikmati sunset terindah yang ada di Kota Padang gitu. Mengenai turis yang berkunjung ke tempat wisata ini, gimana pandangan mereka terhadap tempat wisata Bukit Gado-Gado ini, Bang? Untuk turis. Kalau for turis so far so good sih sebenarnya, tapi ya kembali lagi untuk kita gimana untuk membuat mereka itu senyaman dan
senikmat ya layaknya wisata-wisata yang ada di Eropa sih. Kayak kita harus benar-benar menjaga image yang seperti itu, karena kalau nggak dijaga ya siapa lagi kalau bukan kita gitu. Mengenai itu Bang, mengenai tiket masuknya berapa, apakah sudah standar atau malah bikin wisata meningkat atau bagaimana Bang? Ya kalau untuk sistem itu sih tergantung ke pemerintahan pariwisata yang ada di Kota Padang sih ya. Karena itu benar-benar harus dari government atau kedinasan pariwisata itu yang untuk memanage dan memberi peraturan yang ada. Kayaknya sekarang masih nggak terjaga oleh kedinasan sih menurut saya. Jadi untuk tiketnya masih stabil, Yang yang mana benar. sebelumnya itu 5.000 itu bebas untuk wisatawan masuk, tapi untuk sekarang mungkin ada sedikit perubahan yang mana 5.000 itu satu orang. Nah, per persen, tapi dia nggak kasih sejenis kayak under tiket print gitu, jadi kayak nggak sesuai SOP-nya lah ya gitu. Jadi harus benar-benar dijaga kalau mau salah satu tempat ini dinaikin, banyak diminatin oleh turis-turis ya harus seperti itu. Kalau enggak ya nggak ada perubahan yang nggak akan menonjol gitu. Sebenarnya tempat ini salah satu the best of spot untuk sunset gitu. Oh begitu ya Bang. Ya. Terkait harga makanan dan juga minuman, apakah sudah sesuai atau bagaimana Bang? Untuk sampai saat ini sih so far so good lah ya. Normal-normal aja sih, sama kayak di Indomaret atau Alfamart. Oh begitu ya Bang. Ya. Mengenai pengelolaan strategi dalam menghadapi persaingan dengan wisata-wisata lain yang ada di Kota Padang ini, menurut Abang itu bagaimana? Ya kembali lagi ke titik poin yang kalau kita bisa memanage dan mengelolanya dengan baik dan benar, saya rasa turis nggak bakalan kecewa sih. Orang lebih kayak, karena manage dan mengelola itu yang paling sulit, karena kita harus mempunyai komitmen dan konsisten di suatu hal itu di bidangnya. Menurut saya sih itu. Ada lagi Mengenai strategi kolaborasi Bang, apakah ini hanya pemerintah saja yang mengelolanya atau ada masyarakat yang dilibatkan atau ada pihak lain yang dilibatkan? Menurut Abang bagaimana? Nah, ini salah satu pertanyaan yang bagus sih, bagus. Tapi kalau menurut pandangan saya pribadi, bagus. Harus dikaitkan di semua belah pihak, terutama untuk para muda-mudi, Gen Z, Gen milenial, semua di kalangan itu harus dikaitkan, karena kita ini nggak ada yang namanya super man, yang ada super team gitu maksud saya. Jadi apapun perjalanan ke depannya harus ya beriringan, kalau enggak no point gitu, nggak ada choice-nya untuk mengembangkan salah satu bidang, apalagi di bidang pariwisata, e-sport gitu. Mengenai pengembangan yang dapat dikembangkan di sini selain tempat duduknya masih ya rumput, tanah di atas rumput itu ada juga apa? Ya mungkin ini kali untuk bikin salah satu tempat nongkrong untuk under kayak ya dibikinin kayak untuk spot-spot kayak di Bandung itu kan ada tuh salah satu spot ini untuk foto, kan ada backgroundnya gitu. Mungkin ya nggak harus sunset, bisa juga untuk sunrise gitu. Jadi apapun keadaan, jadi tempat ini layak digunakan, apalagi untuk bisa dijadikan untuk wedding event outdoor ataupun lamaran apa segala macam bisa sebenarnya, tergantung mau diarahin kemana gitu. Jadi fungsionalnya nggak cuma satu, jadi bisa all in gitu. Mengenai UMKM masyarakat setempat, apakah menurut Abang itu sangat berpengaruh atau bagaimana menurut pandangan Abang? Menurut pandangan saya sih berpengaruh ya, cuman kembali lagi kalau bisa memanage dan
ya maksud saya bisa memanage, bisa mengikuti aturan, ya UMKM pasti naik lah. Berarti ini sangat menguntungkan buat warga. Sangat, tapi tergantung gimana kelolaan dari pihak yang terkait gitu. Oke. Apalagi Mungkin ini yang terakhir Bang mengenai boleh. dampak pariwisata olahraga terhadap ekonomi dan sosial masyarakat. Yang mana yaitu dampak ekonominya menurut Abang itu seperti apa dan bagaimana begitu? dampak ekonomi sih so far bagus ya kalau menurut pandangan saya, ya tergantung ke pemerintahnya lagi untuk memandang salah satu sport, apalagi ini kan event, bisa dijadikan event internasional ya, paragliding sport ya, bisa di mana-mana ya. Kalau bisa pemerintahan lebih membuka mata dengan lebar, ya tempat ini akan go up gitu, dan bisa mencari para bibit-bibit yang the best yang ada di Padang untuk bidang paragliding sport gitu. Yang kedua itu terkait dampak sosial Bang. Itu menurut Abang bagaimana? Apakah saling berhubungan atau seperti apa? Kalau dampak sosial sih bagus ya, kan kita berinteraksi dan bertemu dengan hal-hal yang baru ya. Kita ketemu, contoh nih, bisa ketemu turis, bisa ketemu teman dari berbagai daerah ya, kita saling sharing dan caring gitu. Ya saling menguntungkan lah, kayak bisa sharing to caring lah istilahnya gitu. Terkait apakah ada dampak negatif dari wisata Bukit Pelayang ini atau Bukit Ragado ini menurut Abang bagaimana? Sejauh ini yang saya tahu sih enggak lah ya, enggak. Ya kita ada positif, ngapain kita digunakan untuk negatif gitu. Ya kalau sebisanya ya gunakan sebaik-baiknya, karena alam ini untuk dijaga, bukan untuk nggak dijaga, karena biar anak cucu kita yang menikmati gitu. Menurut Abang tempat wisata ini cocoknya untuk siapa saja, untuk kalangan mana gitu? Ya kembali lagi Gen Z ya kata orang sekarang, Gen milenial juga bisa, ke semua kalangan semua bisa masuk di sini, karena ya ini lebih untuk, kalau untuk suasana ngobrol, cerita, diskusi dapat banget sih feelnya menurut gue gitu. Itu aja sih Bang. Mungkin itu saja yang dapat kita berikan penilaian untuk pengelola pariwisata olahraga di Bukit Gado-Gado atau Bukit Pelayang yang lebih kenal kaum milenial sekarang. Dan kita terima kasih kepada Bang siapa namanya tadi? Kelvin Andreza. Bang Kelvin Andreza, yang mana beliau juga salah satu pemuda yang hobi dengan Traveling. traveling penjajah alam, beliau suka begitu. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Hari juga sudah mulai gelap dan matahari juga sudah terbenam, kita lihat di sebelah barat sana. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.